Om Swastiastu. Yang terhormat Gubernur Bali Bapak Imade Mangkupastika, selamat petang kami ucapkan kepada para seniman, budayawan, rekan media, serta hadirin sekalian. Selamat datang dalam pembukaan pameran foto internasional terpasung di Pulau Surga. Air mata lensa membaca fenomena mereka yang terpasung. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to the opening of Tears in Paradise, photographing the tyranny of psychotic disorder in Bali. Yang kami hormati Bapak Wayan Sukra, Ketua Forum Komunikasi Daerah Kompas Gramedia Bali, Prof. Suryani, para fotografer, budayawan, seniman, dan masyarakat luas lainnya yang menghadiri pameran ini. Pada mulanya, sebagai kurator, saya ingin menempatkan diri saya sebagai penikmat fotografi. Ketika Prof. Suryani memanggil saya untuk melihat karya-karya fotografi dari 13 fotografer internasional, saya tidak bisa bicara karena karya yang ditampilkan pertama adalah karya-karya periode horor, teror, menyedihkan. Sekali lagi saya ingin menempatkan diri saya sebagai publik. Perlahan-lahan kemudian ada karya-karya yang lain yang menyusul datang, yaitu karya-karya proses penyembuhan. Dan lebih membahagiakan, ada karya fase penyembuhan dan pasien yang sembuh. Disinilah akhirnya mulai saya membaca ulang dan ulang untuk hati-hati berbicara. Akhirnya saya menemukan 13 fotografer ini tidak menempatkan para penyandang sakit mental atau yang terpasung sebagai objek eksplorasi, tetapi lebih kepada subjek yang ingin diangkat sebagai bagian dari human interest photography. Selanjutnya, perlahan-lahan pula kami berdialog dengan Prof. Suryani tentang apa yang dilakukan oleh para fotografer. Para fotografer sedari awal memang sudah sadar medan yang akan dilalui adalah sangat berbeda ketika mereka membidik atau menekan shutter kameranya pada hal-hal yang indah. Mereka sadar wilayah-wilayah ini penuh konflik. Mereka sadar pula bahwa wilayah-wilayah ini adalah penuh dengan tekanan-tekanan batin. Ketika saya mewawancara salah satu fotografer bercerita ketika sudah membidik kameranya kepada satu subjek yang ingin ia angkat, mereka tidak jadi menekan shutternya. Mereka membalikkan kameranya dan mereka bilang, maaf, hati saya nggak tega. Waktu demi waktu mereka melakukan sebuah perjalanan panjang, menentukan, dan akhirnya karya-karya itu hadir yang nantinya kita hadirkan. Ke-13 fotografer saya pikir mampu mewakili human interest photography yang menimbulkan sebuah rasa empati, di mana kesadaran yang ingin diberikan kepada publik agar tersentuh, kemudian menimbulkan sebuah reaksi kemanusiaan. Sejatinya pameran fotografi seperti ini sudah dilakukan di berbagai tempat, dan yang monumental tahun 2009 di Ghana, yaitu dilakukan sebuah pameran seni yang melibatkan penderita sakit jiwa, dokter, kemudian perawat, kemudian peneliti, dan juga para fotografer, para seniman. Mereka memamerkan karyanya secara bersama-sama, dan publik memberikan sebuah reaksi yang sangat luar biasa. Karena di pameran itu juga dilakukan sebuah riset partisipatori, artinya bahwa melihat fenomena orang-orang yang terpasung adalah melihat diri kita. Jadi untuk itu kiranya tidaklah berlebihan
kalau saya memanggil fotografer dari Indonesia, di mana 9 fotografer dari luar negeri, dari Jerman, Italia, Prancis, dan Singapura masih mengundur waktu untuk datang, tidak bisa hadir pada pembukaan hari ini. Yang kami banggakan, fotografer dari Indonesia, Bapak Alit Kertaharja, kami mohon tampil ke depan. Kemudian Bapak Jaya Chandra Kirana, Bapak Cokorda Bagus Jaya Lesmana, dan Saudara Rudi Waisnawa. Tepuk tangan untuk 4 fotografer kebanggaan kita. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya muliakan, bersamaan dengan pameran ini, kami berharap semoga ke depan pameran fotografi ini dapat memberikan sebuah stimulasi sekaligus reaksi baik kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan juga kepada para dokter-dokter untuk lebih menekankan rasa empatinya, membuat program-program bahwa yang terpasung adalah bagian dari diri kita. Dan tentunya semoga pula fotografi di Bali dapat menjadi bagian tersendiri melalui pameran ini, karena saya yakin pameran ini akan memberikan sebuah citra bagi perkembangan fotografi di Bali dan nasional. Untuk itu, kepada 4 fotografer dari tanah air kita berikan aplaus. Dan selebihnya mari kita saksikan karya-karya yang ada di dalam, dan selamat menikmati pameran. Terima kasih. Om Saraswati Namostubhyam Varade Kamrupini Hidiratam Karaksami. Ladies and gentlemen, please welcome Mr. Wayan Sukra, the head of Regional Communication Forum of Kompas Gramedia Bali. Pertama-tama, kami mengucapkan selamat datang pada acara pameran foto internasional terpasung di Pulau Sorga. Sangat senang sekali pada kali ini Bendara Budaya Bali sebagai ruang publik berkesempatan untuk menyajikan sebuah pameran di mana yang sangat berbeda daripada pameran-pameran sebelumnya. Di sini terdapat semacam unsur penyadaran kepada diri kita bahwa ternyata ada yang berbeda mungkin di antara kita. Timbul suatu pertanyaan, kenapa berbeda?
Nah, di sini kita nanti bisa belajar dari foto-foto yang dipamerkan, bisa melihat bagaimana seharusnya kita bersikap atau berperilaku terhadap teman-teman atau sanak atau family yang kebetulan mempunyai kelainan jiwa atau dan lain sebagainya. Memang di sini seolah-olah apakah kita dengan memberikan pameran seperti itu, apakah kita semacam menelanjangi diri kita atau bagaimana? Saya kira tidak. Itulah merupakan suatu realita yang terjadi di masyarakat. Bapak Ibu sekalian, Bentara Budaya Bali 2 minggu lalu juga mengadakan sebuah event pertunjukan, yaitu Window of Cirah, di mana di sana juga menghadirkan banyak seniman-seniman yang tentunya memberikan suatu pencerahan kepada kita bahwa kita harus selalu menghargai seni dan budaya yang ada di Indonesia, khususnya di Bali ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada Suryani Institute yang berperan aktif dalam kegiatan ini, dan juga kepada para fotografer baik dari dalam maupun luar negeri yang telah bersedia memamerkan karyanya di Bentara Budaya ini. Semoga ini memberikan penyadaran kepada kita semua tentang pentingnya berbagi. Dan di sini kebetulan momennya masih suasana 17 Agustus, yaitu momen kemerdekaan. Semoga semua dari kita bisa merasa merdeka dalam kehidupan dan dalam menikmati hari-hari ke depan selanjutnya. Kami mohon dengan hormat kepada Bapak Gubernur Bali nanti bisa membuka pameran ini dan memberikan sambutannya. Akhirnya dari Bentara Budaya Bali kami mengucapkan sekali lagi selamat datang dan selamat menikmati pameran ini. Selamat mengapresiasi. Om Santi 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 Om. Please welcome Mr. Anangagung Made Jelantik Karang and Sugi.
Untuk itu, mari kita sambut Ibu Profesor Dr. Loh Ketut Suryani. Selamat malam hadirin yang kami hormati. Yang terhormat Bapak Gubernur Provinsi Bali, Bapak Made Mangkupastika. Hadirin yang kami hormati, selamat malam, selamat datang, dan terima kasih bisa menghadiri pertemuan ini. Setiap hari saya menerima kritikan setelah ditayangkan Bali terpasung di Pulau Sorga. Tadi pun waktu saya duduk ditanya, kenapa sih Ibu menyampaikan terpasung di Pulau Sorga? Tetapi kalau saya melihat, kalau kami menyampaikan bahwa gangguan jiwa yang ada ini terpasung di Pulau Bali, Pulau Sorga, salah. Kenapa kalau pemerintah membuat gerakan anti rabies, anti yang lainnya bisa dikumandangkan dengan gampang? Apakah mereka yang mengalami gangguan jiwa itu adalah orang-orang yang tidak diperlukan? Apakah mereka orang-orang yang tidak bernilai di masyarakat ini? Sehingga saya menjawab pada mereka, saya membuat pameran ini, menyetujui pameran foto internasional ini adalah untuk mengetuk hati siapapun yang merasa pernah melihat situasi di sini atau mendengar atau membaca apa yang kami sampaikan, terketuk hatinya. Karena selama ini kami mencoba mengetuk hati masyarakat Bali lewat tayangan-tayangan yang dibuat oleh teman-teman kita dari Australia, dari Amerika, dari Jerman, dan lain-lainnya. Tidak pernah tergugah, malahan mengatakan Suryani adalah pemburu orang gila, malahan baju hijau hanya untuk mengejar-ngejar orang gila dan sebagainya. Saya menjadi terkejut karena terjadi diskriminasi buat mereka yang terganggu jiwanya. Kami pernah teringat bagaimana kami mencoba mengatasi pedofil tahun 2003. Waktu itu kami bersama Bapak Mangku yang pada saat itu Kapolda mengadakan workshop untuk menyadarkan orang Bali ada pedofil di Bali. Kritikan datang dari mereka yang aktif di pariwisata. Kenapa sih Ibu beberkan kejelekan kita? Baru kami membangun pariwisata, sekarang sudah dimunculkan masalah pedofil. Saya katakan saat itu, apa salahnya kita memunculkan? Justru kita ingin membuat mereka sadar bahwa Bali bukan surga buat pedofil. Karena mereka memberikan informasi pada teman-temannya, kalau kamu punya uang, silakan datang ke Indonesia atau ke Bali. Semua bisa diatur. Dan sekarang baru kami membuat pameran seperti ini. Semuanya mencibir. Tetapi yang penting buat kami, biarkan mereka mencibir. Karena banyak saudara-saudara kita yang memerlukan bantuan. Kami mencoba menayangkan kembali, mudah-mudahan tayangan ini akan menggugah hati semua orang, siapapun, bahwa masih ada saudara-saudara kita yang terpasung, yang tidak merdeka di kemerdekaan ini. Mereka memerlukan bantuan, memerlukan harapan masa depan. Banyak orang mencibir karena orang Bali tidak manusiawi. Tetapi saya katakan, coba dekati keluarganya, pahami keluarganya, kenapa mereka memasung. Kita tidak bisa menyalahkan mereka, karena mereka semuanya mengatakan, kami sudah pergi ke Balian, seluruh Balian di Bali, kami sudah pergi ke rumah sakit jiwa Bangli beberapa kali, tetap tidak ada harapan. Kami ngeri melihat karena dia membunuh, ada yang mengatakan karena dia merusak rumah orang, karena masyarakat menyuruh mereka harus memasuk.
Apakah mereka salah melakukan itu? Karena mereka tidak punya uang, mereka pun harus bekerja untuk dirinya dan juga untuk pasien. Karena itu kami justru melihat bukan mereka yang salah. Kami justru melihat pemerintahlah yang tidak pernah memberikan penjelasan, memberikan penerangan, memberikan jalan pada masyarakat bahwa gangguan jiwa masih bisa diobati kalau kita mau berusaha. Gangguan jiwa sama dengan gangguan fisik. Kalau gangguan fisik bisa kumat, kita bisa menerimanya. Tetapi kalau gangguan jiwa kumat, kenapa kita tidak bisa menerimanya? Penerangan inilah yang perlu diberikan, sehingga apa yang kami lakukan, kami coba ketengahkan. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak Mangku di sini bisa memahami bahwa yang kami lakukan adalah pendekatan kesehatan mental di masyarakat. Kita ajak masyarakat untuk membantu, saling memahami, dan kemudian kami tidak menjemput pasien, tetapi kami mengunjungi pasien untuk bisa ditangani dengan baik. Dan seandainya dia sudah sembuh, kami pun harus perlu mendekatinya untuk bisa memahami kalau ada tanda dini kambuh, cepat bawa ke dokter atau ke staf kami sehingga penanganan bisa dipercepat. Makin cepat kita memberikan pengobatan, makin jarang dia akan kambuh. Kami berharap Bapak Gubernur bisa memahami maksud kami. Kami memasang di mana-mana terpasung di Pulau Surga bukan mengecilkan arti Bapak Gubernur, tetapi justru dengan bantuan Bapak Gubernur yang diberikan pada kami pada tahun 2009, kami menemukan cara baru untuk membantu mereka. Ternyata dengan menggunakan cara baru ini, kami bisa menyembuhkan mereka pada tahun 2013, 58% mereka sembuh tanpa perlu pengobatan dan sisanya masih perlu pengobatan. Itu bukan berarti mereka tidak akan kumat. Mereka bisa kumat kalau ada sesuatu masalah. Dengan adanya pemandangan seperti ini, banyak teman-teman dari luar negeri datang menanyakan bagaimana sampai penanganan begitu cepat dalam 1, 2, 3 bulan sudah bisa dilepas dari pemasungan. Dan kami katakan karena kami menggunakan pendekatan biopsikospirit sosio budaya. Pendekatan inilah yang membuat merangsang orang-orang sembuh tidak hanya karena obat, tetapi sembuh karena mereka percaya pada dirinya. Mereka bisa membuat keluarganya merasakan nyaman, dan terakhir mereka melakukan pengelukatan karena dengan melukat semua unsur-unsur yang mengganggu bisa dihindari. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan kami ucapkan terima kasih kepada semua fotografer yang telah mencoba mengetuk hati teman-teman, karena selama ini fotografer hanya memotret keindahan dan keelokan seseorang, tetapi hari ini kita tayangkan bahwa ada sisi-sisi yang memerlukan bantuan, memerlukan pemahaman dari yang melihat, dan memerlukan bisakah merasakan mereka. Mereka adalah manusia yang perlu dilihat, dibantu, dan diperhatikan. Dan kami juga atas nama Suryani Institute mengucapkan terima kasih pada Bentara Budaya yang telah memberikan kami tempat tanpa perlu membayar, dan pada teman-teman yang bekerja mempersiapkan semua aktivitas sehingga pameran bisa terlaksana, kami ucapkan terima kasih. Dan kepada wartawan-wartawan kami juga ucapkan terima kasih karena mau memuat, menulis apa yang terjadi. Selama ini teman-teman memberitahu tidak mungkin kamu bisa mendapatkan perhatian dari wartawan, karena kalau kamu tidak membayar, kamu tidak akan dimuat. Tetapi ternyata saya membuktikan wartawan tetap punya hati, dan apa yang kami sampaikan dalam press conference tetap menjadi perhatian mereka. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kami lakukan bisa mengetuk hati
siapapun yang hadir. Dan terima kasih pula pada Bapak Mangku Pastike yang permulaan kami sudah ragu-ragu apakah Bapak akan datang atau tidak. Tetapi di menit-menit terakhir beliau pun mengatakan sanggup untuk datang. Itu berarti Bapak Mangku Pastike tetap menyamakan mereka yang punya gangguan fisik menjadi perhatian dari Gubernur. Terima kasih atas kedatangan Bapak. Dan berikutnya hadirin sekalian adalah sambutan dari Gubernur Bali yang sekaligus membuka pameran ini secara resmi. Untuk itu kami mohon dengan sepenuh hormat Bapak Imade Mangku Pastike hadir di panggung. Yang saya hormati Direktur Suryani Institute for Mental Health Foundation, Ibu Profesor Dr. Luhut Ketut Suryani, para kurator dan peserta pameran foto yang saya banggakan, friends from foreign countries, para undangan dan hadirin yang juga saya hormati. Om Swastiastu. May God bless us all. Marilah kita tidak henti-hentinya mengaturkan puja pangastuti dan angayu bahagia ke hadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita bersama-sama dapat menghadiri pameran foto internasional yang telah memprakarsai pameran ini. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian para fotografer dan kurator terhadap kehidupan sosial masyarakat Bali, sekaligus turut meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa masih ada penderita jiwa yang hidupnya terpasung. Hadirin yang saya hormati, saya menyerukan untuk menghentikan cara-cara pemasungan terhadap penderita gangguan jiwa. Marilah kita lebih manusiawi dalam menangani saudara-saudara kita yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Terlebih Bali sebagai daerah tujuan wisata yang dijuluki dengan Pulau Surga, semestinya dapat meminimalisasi penanganan gangguan jiwa yang dilakukan dengan cara-cara yang kurang manusiawi tersebut. Pemerintah Provinsi Bali sudah melakukan upaya proaktif dengan melakukan penjemputan gratis terhadap adanya laporan penderita gangguan jiwa yang dipasung. Tahun 2014 ini, Rumah Sakit Jiwa Provinsi Bali sudah menjemput 29 orang pasien dan 21 orang diantaranya sudah kembali ke keluarga masing-masing. Pasien juga dibebaskan dari seluruh biaya karena sudah ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Bali Mandara. Saya menghimbau kepada masyarakat yang masih menemukan kasus pemasungan agar segera melaporkan kepada pihak yang berwenang atau kepada Suryani Institute sehingga mendapat penanganan yang semestinya. Melalui pameran ini saya berharap melahirkan inspirasi bagi kita semua untuk meningkatkan kepedulian sosial bagi masyarakat di sekitar kita. Saya mengajak Suryani Institute for Mental Health Foundation untuk tidak henti-hentinya menyuarakan kepedulian sosial melalui berbagai kegiatan dan mengajak komponen-komponen masyarakat lainnya untuk berpartisipasi aktif demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Bali. Saudara-saudara sekalian, tadi saya bertanya kepada Ibu Suryani, kenapa Bali disebut Pulau Surga? Yang memberi nama itu siapa sih? Saya sudah berkeliling di Bali, ya. Sesungguhnya yang patut disebut surga itu mungkin cuma Ubud saja barangkali. Dari seluruh tempat yang ada di Bali. Sesungguhnya masih banyak sekali saudara-saudara kita yang miskin, masih banyak sekali saudara-saudara kita yang kehidupannya jauh dari kondisi surga yang kita bayangkan. Kita belum ada yang pernah pergi ke surga ya, tapi saya kira kita bisa membayangkan, masing-masing tentu berbeda. Kalau saya membayangkan surga itu tempatnya indah,
sejuk, musiknya enak, bagus, baunya wangi, semua orang hidup berkecukupan, pekedek, pekenyem, paras-paros, beriak-beriuk. Kalau mau makan apa bisa, penuh dengan bidadara dan bidadari, semua perempuan cantik dan semua laki-laki ganteng, semua tersenyum. Bayangan saya tentang surga itu. Saya tidak tahu yang lain, ya. Tapi bagi saya surga itu. Kalau itu, saya kira memang belum pantas kita untuk disebut pulau surga. Saya selalu mengatakan di surga itu tidak ada orang miskin dan tidak ada orang gila, tidak ada orang yang melarat, tidak ada orang yang bertengkar, tidak ada orang yang berkelahi, tidak ada orang yang memfitnah, tidak ada orang yang benci. Bayangan saya surga itu seperti itu. Jadi oleh karena itu, mari kita berusaha membuat Bali jadi surga yang sesungguhnya. Gerakan-gerakan seperti ini mari kita teruskan, walaupun tentu saja tanpa bermaksud menelanjangi diri sendiri, menceritakan keburukan diri sendiri kepada semua orang. Seharusnya kita peka dan punya hati untuk melihat mereka-mereka saudara-saudara kita itu. Mari kita sebagai manusia, karena dalam kepercayaan Hindu manusia itu buta ya, manusia ya, dewa ya. Dia punya sifat binatang, dia punya sifat manusia dan punya sifat dewa. Jadi oleh karena itu marilah kita sekurang-kurangnya memiliki sifat manusia, melihat manusia lain yang hidupnya menderita, melihat manusia lain yang sakit, apakah sakit fisik atau sakit jiwa. Mari kita sebagai manusia bertindak sebagai manusia yang punya hati untuk membantu saudara-saudara kita yang lain itu. Saya senang bahwa tadi Bapak Kurator mengatakan bahwa yang dipotret ini bukan dianggap sebagai objek, tetapi sebagai subjek. Saya setuju. Kenapa demikian? Karena objeknya tidak bisa bicara. Mereka tidak bisa bicara apapun. Mereka sesungguhnya objek yang tidak bisa bicara. Para fotografer lah yang membuat mereka bisa berbicara. Jadi sekali lagi, saya menghargai dan mengapresiasi kegiatan ini. Semoga ada tindak lanjut dari sini. Kita semua orang Bali terutama, saya mengajak semua orang Bali, sesungguhnya kita bisa menangani ini oleh orang Bali sendiri, tanpa harus orang lain ikut campur. Sesungguhnya kita bisa menangani ini. Marilah saudara-saudara kita lepaskan egoisme sektoral, arogansi pribadi, bahwa cara saya yang terbaik, bahwa ini begini. Tapi mari kita berkolaborasi dengan sepenuh hati untuk menyelesaikan ini. Saya mendukung semua tindakan untuk ini. Beberapa hari yang lalu saya ke Karangasem setelah membaca berita di koran bahwa seorang ibu tua yang umurnya sudah 80 tahun hidup sendiri dan dia bersama anaknya yang juga sakit jiwa, dan yang lebih celaka lagi cucunya juga sakit. Mereka tinggal di rumah yang betul-betul tidak layak. Mereka tidak makan sehari-hari seperti apa layaknya kita semua. Dan saya ke sana, sampai di sana kira-kira jam 11 siang, hampir jam 12. Ibu itu belum masak karena tidak punya beras. Pernah nggak kita membayangkan hal itu terjadi di pulau surga? Saya mengatakan dalam hati saya, inilah pulau neraka sebenarnya, bukan pulau surga. Kalau kita mau lihat pulau surga ya di Ubud, barangkali itu pun di hotel-hotel yang bagus, sangat pemandangannya bagus. Tetapi coba lihat keluar dari situ saja juga sama. Tidak usah jauh-jauh, saudara-saudara sekalian.
Saya pernah kedatangan teman orang Australia. Datang, saya cerita bahwa di Bali banyak orang miskin. Kita jalan naik mobil dari sini, dari Jaya Sabe, kediaman resmi gubernur. Mari kita naik mobil 2 jam, kita akan ketemu orang yang betul-betul tidak layak hidupnya. Apa katanya? Pak, kalau Bapak mau, nggak usah 2 jam Pak, 15 menit kata. Dari sini kita naik mobil 15 menit, maka kita akan ketemu neraka itu. Dan saya bersedia, saya pergi. Betul, hanya 15 menit. Itu di komplek Bung Tomo itu. Ada satu keluarga, 27 orang isinya, 3 keluarga sebenarnya. Rumahnya kurang dari 100 meter persegi. Dan untuk keperluan MCK-nya itu hanya 1. Dari 3 keluarga itu 7 orang lumpuh. 7 orang lumpuh, menggeletak di lantai. Buang air di situ, segala di situ. Tidak ada yang ngurus, baunya bukan main. Itu terjadi 15 menit dari pusat kota Denpasar. Saya katakan ini bukan surga, ini neraka. Jadi kalau kita punya hati, marilah kita semua bertindak untuk ini. Sekali lagi terima kasih Bu Suryani atas inisiatifnya dan juga kepada Kompas Gramedia, kepada Bentara Budaya, and also to my friends, brothers and sisters from many countries. I thank you very much and I appreciate for your attention to the things that we have here in Bali. Thank you very much. Selamat malam. Om Shanti, 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 Om. Maka dengan ini, dengan memohon karunia Tuhan Yang Maha Kuasa, Ide Sang Hyang Widi, maka pameran foto terpasung di Pulau Surga secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Ini sekaligus menandai peresmian pameran Tears in Paradise malam hari ini yang akan berlangsung hingga minggu mendatang. Selanjutnya adalah persembahan tanda mata kami persilakan kepada yang kami hormati Ibu Suryani kepada Gubernur Bali. Salah satu potret yang diambil oleh para fotografer yang malam hari ini bisa kita saksikan pula menjadi tanda mata dari Surya Institute for Mental Health kepada Gubernur Bali. Suatu